Shalom jemaat terkasih, kita berjumpa lagi di dalam Renungan Sabtu, edisi 22 Maret 2025. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Engkau adalah tempat perlindungan kami yang kekal. Oleh sebab karena Engkau adalah Allah yang dari kekal sampai pada kekal, menjadi kekuatan, menjadi tempat perlindungan bagi kami, manusia yang begitu fana dan terbatas. Oleh sebab itu ketika kami mengingat akan kasih-Mu yang besar, kemurahan-Mu, kami bersyukur hari ini, pagi ini, waktu ini, kami boleh merasakan bagaimana Tuhan hadir dan menopang kehidupan kami. Maka seturut dengan perkenanan daripada Engkau, Allah Roh Kudus, kembali memimpin kami, memberkati hati kami, perasaan kami, emosi kami, jiwa kami ya Tuhan, bahkan motivasi hidup kami, supaya dikuduskan dan diteguhkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu demi Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Yeremia 13 ayatnya yang ke-9 sampai 11. Yeremia 11 ayat 9 sampai 11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Bapak Ibu Saudara, kita pernah membahas tentang Yeremia pasal yang ke-13 ini di edisi-edisi sebelumnya. Namun saya rindu kembali melihat firman Tuhan ini dari perspektif yang lain. Bapak Ibu, kita di sini di ayat yang ke-9 sampai 11 tahu bagaimana Allah memiliki rencana yang indah bagi bangsa Yehuda. Bagaimana Allah menjalin relasi, melekatkan bangsa Yehuda seperti sebuah ikat pinggang yang melekat pada satu tubuh. Bapak Ibu Saudara, namun demikian ketika Allah memberikan gambaran penglihatan kepada Yeremia, sebuah ikat pinggang itu kemudian menjadi lapuk. Ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Ketika Allah melalui penggambaran itu mengingatkan bahwa pada awalnya Ia merancangkan hal-hal yang baik, bahwa Ia akan melekatkan bangsa Yehuda itu pada dirinya. Segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Supaya apa? Supaya mereka menjadi umat Allah, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagi Allah. Ini adalah sebuah janji yang tidak diberikan pada satu orang, namun kepada sebuah bangsa yang besar, Bapak Ibu Saudara. Bahwa bangsa yang besar itu akan menjadi ternama, melekat kepada Allah sebagai umatnya, menjadi terpuji, terhormat, tersohor. Namun sebagaimana ikat pinggang itu menjadi lapuk, ikatan yang Allah buat ini kemudian menjadi lapuk pula. Oleh sebab apa? Oleh sebab kedegilan hati bangsa Yehuda. Oleh sebab apa? Oleh sebab mereka mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka. Sehingga ikatan itu
ikat pinggang itu tidak lagi berguna. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini kita melihat Allah melihat bahwa bangsa Yehuda itu tidak lagi bangga memiliki Allah, memiliki Yahweh. Sebab mereka telah berbalik daripada Allah Yahweh kepada ilah-ilah yang lain. Mereka tidak lagi mengikatkan diri pada perjanjian dengan Allah, sehingga mereka sebagai umatnya kemudian menjadi lapuk. Dan dalam perikop ini kita tahu bahwa Allah sedang menubuatkan pembuangan, penghukuman bagi Yehuda. Jadi kita melihat bagaimana Allah yang mengasihi umatnya, juga Allah yang mendisiplin, menghukum umatnya yang melupakannya, yang mengabaikannya, yang terus-menerus berbuat dosa, yang tidak mengindahkan kepujian, kemuliaan, dan mengalihkan hati pada kehancuran, kebodohan, dan kefasikan. Bapak Ibu Saudara, Allah melalui Yeremia menubuatkan penghukuman, mendoakan penghukuman bagi umat yang dikasihinya, umat yang dahulu dikasihinya. Kepada mereka Allah mendatangkan penghukuman. Nabi Yeremia di tengah-tengah pengorbanannya dalam pemberitaan yang tidak didengarkan oleh bangsa Yehuda itu, pun mendoakan penghukuman itu bagi bangsanya. Kita melihat dinamika bangsa dan negara kita akhir-akhir ini, Bapak Ibu Saudara. Saya pribadi bertanya-tanya, ketika kita setelah sekian lama setiap minggu, bahkan setiap waktu kita berdoa bersyafaat bagi bangsa dan negara kita, untuk supaya Tuhan berkati, supaya semakin hari semakin sejahtera, semakin damai, sejahtera, aman, tentram, keadilan ditegakkan, dan seterusnya. Tetapi bukankah hari-hari terakhir ini melihat dinamika yang ada, kita semakin frustrasi, semakin bertanya-tanya, sebab bukan semakin baik, tapi semakin buruk, semakin menimbulkan pertanyaan, semakin banyak gejolak, semakin banyak masyarakat yang menderita. Bapak Ibu Saudara, saya kira di tengah-tengah dinamika yang seperti ini, tidak harus kita selalu berdoa. Benar bahwa kita memang harus berdoa memohon kebaikan-kebaikan terjadi di dunia ini melalui bangsa kita semua, bangsa Indonesia. Namun bukankah firman Tuhan juga sudah mengatakan daripada mulanya bahwa semakin hari dunia ini bukan akan semakin baik, tapi semakin buruk dan semakin berdosa, semakin jatuh dalam keberdosaannya. Ya, seharusnya kita tidak heran, tidak terlampau heran, mengapa kita semakin banyak bertanya tentang dinamika pemerintahan negara kita, kebijakan yang ada, keputusan-keputusan yang ada. Maka tidak ada salahnya juga ketika kita bukan hanya mendoakan hal-hal yang baik, kemakmuran, penegakan keadilan, kesejahteraan, keamanan, kedamaian, namun kita juga bisa berdoa supaya Tuhan juga menghukum bangsa kita, menghukum mereka, para pemimpin yang sembrono di dalam mengambil kebijakan, di dalam mengambil keuntungan bagi keluarga mereka, diri mereka sendiri, yang mengabaikan pemerintahan yang baik, yang mengabaikan kemanusiaan, keadilan, mengabaikan hati nurani. Kita bisa berdoa supaya Tuhan menghukum mereka. Kita bisa berdoa Tuhan menghukum bangsa kita, pemerintahan yang ada. Supaya apa? Supaya terjadi pertobatan,
Supaya apa? Allah yang mengatas segala pemerintahan itu dapat dikenal. Supaya apa? Supaya bangsa dan negara kita kembali pada kemanusiaan dan hati nurani. Bapak Ibu Saudara, ketika melihat dinamika yang terjadi saat ini, saya kemudian tidak menjadi ragu untuk berdoa supaya Tuhan mendisiplin pemerintahan kita. Dan sekaligus kita tetap berharap kepada Tuhan yang memiliki kendali atas segala sesuatu, untuk kita bisa mengalami perubahan hidup, mengalami perubahan cara hidup sebagai pribadi, sebagai warga negara Indonesia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa Yehuda, namun Engkau juga mendisiplin mereka. Bahkan Engkau tidak segan untuk memusnahkan mereka yang hidup tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kami pun percaya bahwa Engkau mengasihi bangsa kami, negara kami Indonesia. Namun Engkau pun akan mendisiplin bangsa ini, mendisiplin orang-orang yang ada di dalamnya, yang membuat onar, mengambil kebijakan-kebijakan yang merugikan banyak orang. Kami memohon kepada Engkau, kalau Tuhan mengendaki, Engkau akan memberikan peringatan. Engkau akan menyadarkan hati nurani mereka. Engkau akan membuat mereka, mata mereka, hati mereka tercelik pada hal kebenaran, pada hal akan takut akan Tuhan, akan rasa kemanusiaan. Kami mohon berkat yang daripada Tuhan. Kami tahu bahwa bangsa kami di tengah-tengah kebobrokan kami sebagai manusia, kami tidak pantas untuk meminta berkat yang daripada Tuhan, meminta kemurahan yang daripada Engkau. Sebab itu kalau hingga hari pemerintahan masih bisa berjalan, itu pun karena anugerah kemurahan yang daripada Tuhan. Kami tahu segala sesuatu ada dalam daulat Tuhan. Dan kami juga percaya anugerah umum yang daripada Tuhan pun saat ini sedang mengekang rencana-rencana yang lebih jahat, kebijakan-kebijakan yang lebih jahat daripada yang terlihat sekarang. Ya Tuhan, celikanlah mata kami, arahkanlah pandangan kami kepada Engkau yang berkuasa, yang berdaulat atas segala sesuatu. Berikanlah kepada kami hikmat, ya Tuhan, untuk bisa berdinamika, meresponi dinamika pemerintahan bangsa kami dengan cara yang benar, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, sembari saling menguatkan sebagai saudara seiman, bahwa di tengah-tengah penderitaan, tantangan, dan juga masa depan yang tidak bisa kami ketahui bagaimana akan terjadi, kami tetap bergandengan tangan sebagai saudara seiman dan sebagai umat-Mu yang mendoakan yang terbaik, mendoakan yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami pun hidup dengan tenang oleh karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami serahkan hidup kami ke dalam kuasa-Mu. Tuhan akan terus pimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Allah beserta kita.